Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sumping, wilujeng patepang deui sareng abdi Irfan Safrudin di channel The Budak Bager. Sata candi kawitan mangga ulah kakantun di like, di komen, sarang di subscribe nanya. Hatur nuhun. Oke, kembali lagi di channel The Budak Bager. Baik, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas kamus gaul bahasa Sunda. Langsung saja untuk kata yang pertama, yaitu kata aing. Ya, kata aing adalah kata pergaulan atau kata akrab yang sebaiknya hanya digunakan dengan teman sebaya atau teman yang sudah sangat akrab seperti itu. Jangan menggunakan kata aing kalau misalnya belum kenal, baru ketemu, atau kepada orang tua ya. Aing itu artinya saya. Contohnya, aduh aing hayang dahar. Halusnya aing tea atuh. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, kata lur. Lur ini sebenarnya berasal dari kata dulur. Dulur itu artinya saudara. Jadi ya kalau misalnya dalam bahasa Inggris ada brother, biasanya disingkat bro. Nah, kalau bahasa Sunda ada dulur, disingkat menjadi lur. Contoh kalimatnya seperti kumaha ada manglur. Kemudian ada kata yang ketiga, yaitu hanupis, singkatan dari hatur nuhun pisan, yang artinya terima kasih banyak, atau dalam bahasa Inggris thank you so much. Contoh kalimatnya seperti ini: hanupis kanu tos subscribe, kanu teu acan mangga dihaturanan. Kemudian kata selanjutnya aslina. Aslina itu berasal dari kata asli ya. Jadi apa ya, gimana ya, ya asli itu kan beneran gitu, maksud katanya tuh beneran kayak gitu. Cuma asli eta teh, atau bisa kayak gitu aslina eta teh kayak gitu contohnya ya. Jadi maksud dari kata tersebut beneran kayak gitu, seperti supaya meyakinkan gitu ya. Jadi aslina eta teh gitu, aslina eta teh kajadianana juga gitu, atau aslina si eta juga gitu, kayak gitulah ya. Kemudian ada janghead, janghul, jangar. Nah, itu artinya pusing. Berasal dari kata jangar ya. Jangar itu kan artinya pusing, pusing kepala. Nah, supaya rada gaul dicampur-campur jadi janghead. Kalau janghead mungkin jangar head. Head itu akan kepala, jadi jangar head. Jadi janghead. Ada juga janghul. Janghul itu jangar, dan kata hulu. Hulu itu kalau dalam tingkatan bahasa Sunda katanya kasar ya, jadi jangar hulu gitu. Oke, karena ini konteksnya bahasa gaul, tentunya ini tidak dilihat dari kasar atau halusnya kata atau bahasa tersebut. Tapi karena ini merupakan bahasa gaul, bahasa pergaulan, bahasa yang orang-orang yang sudah dalam satu pergaulan sudah akrab, jadi tidak ada lagi kata-kata tingkatan bahasa lah seperti itu kalau sudah akrab ya. Kemudian kata selanjutnya eta pisan. Eta pisan itu, eta itu kan itu, pisan itu banget. Jadi nah itu banget gitu kalau maksudnya dalam bahasa Indonesia, atau bisa juga itu artinya betul sekali kayak gitu. Contohnya seperti ini: aslina eta teh eta pisan. Kayak gitulah. Kemudian kata selanjutnya ada kata edas. Kalau kata edas ini berasal dari kata edan gitu ya. Jadi rada diperhalus jadi edas seperti itu. Maksudnya supaya ya lebih enak didengar. Jadi mungkin itu, tapi konteksnya bukan edan dalam artian gila, gangguan kejiwaan seperti itu, tapi edan di sini, edas itu maksudnya wow, that's crazy kalau dalam bahasa Inggris gitu. Wow, waduh, wow gila gitu kalau wow, atau seperti apa ya, wow lah gitu artinya, memang seperti itu. Jadi bukan dalam maksudnya dalam arti sebenarnya ya. Jadi bisa aja contoh seperti Persib menang 50-0. Nah, kayak gitu misalnya ya contohnya. Kemudian ada kata jadikeun. Nah, jadikeun itu artinya oke, kayak gitulah. Oke. Misalnya contohnya seperti itu. Misal kalau misalnya contoh seperti ini. Hayu erek moal ka puncak teh. Jadikeun atuh. Nah, kayak gitu, jadikeun teh
ya ayo jadiin kayak gitu, seperti itulah ya. Oke, kata selanjutnya yaitu gaskeun. Nah, ini populer sekali di internet ya, kata-kata gaskeun. Nah, jadi sebenarnya itu dari kata gas ya. Kalau gas motor, keun itu imbuhan dalam bahasa Sunda, yang artinya macam-macam ya, tergantung katanya juga. Tapi kalau dalam konteks ini, jadi gaskeun itu sama kayak tadi jadikeun, gaskeun hayu lah berangkat, gaskeun kayak gitu. Ayo berangkat, maksudnya seperti itu. Nah, kalau misalnya jadi gas ini kan ya ini enggak ya bahasanya umum ya. Nah, jadi tips saya kalau misalnya mau membuat kosakata dalam bahasa Indonesia yang terkesan menjadi seperti agak ada asa yang terkesan atau ada nuansa bahasa Sundanya, itu tinggal pakai kata keun. Misalnya apa ya? Contohnya seperti edankeun. Nah, edankeun itu artinya ya jangan, edankeun di sini artinya kayak bener-bener gitu, diusahain bener-bener. Huru edankeun lah. Jadi di edankeun teh jadi ya di bener-bener berusaha gitu, kayak gitu. Edan-edanan lah kayak gitu. Ada juga edan-edanan. Seperti itu ya. Atau mungkin kata apa lagi ya? Ya mungkin kalian bisa tambah lagi contoh-contohnya seperti itu ya. Kepada yang sudah tahu, silahkan dituliskan di kolom komentar. Atau bila kalian ada yang mau ditanyakan, ada request juga, silahkan dituliskan di kolom komentar. Baik, itu dia untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Meskipun kurang jelas atau ya ada banyak yang kekurangan, saya mohon maaf. Hapunten anu kasuhun. Upami aya kalepatan sareng kekirangan, hatur nuhun parantos kersa nonton video ieu. Sakali deui ulah kakantun di subscribe nya, mangga di komen sareng di like, oke di share ka sadayana supaya seorang sasarangan tiasa diajar bahasa Sunda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.